apa nggak ini ya? Nggak TikTok Indah nggak mau masuk. Nggak masuk nih, nanti saya share link aja. Boleh. Masuk ya. Oke, baik. Boleh pinjam? Apa nih awal-awal Tapi wifi Akademik sini. ya Barcode. ini barcode aja Pak. Mana barcode-nya ya? Di mana barcode-nya nih? Tapi biasa ada deh. Oh iya. Minta sama Bang Imam aja nggak sih? Iya, soalnya nggak ada kota juga. Boleh. Coba minta aja. Nih, di barcode ya. Nggak apa-apa tuh belum ada yang masuk. Minta terus cepet. Siap. Oh ya, boleh barcode. Oh, barcode. wifi-nya. Ya, bisa. Bentar. Oh, masuk suara saya ke sana ya. Oh iya, ini. Oh, ada mic-nya sini. Terima kasih Pak. Bisa. Bisa. Ya, emang agak rempong ya. Harus kita cek aja tadi. Psikologi. Udah. Ini suaranya udah kecil kan? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga psikologi. Nah, berjumpa lagi nih pada hari ini pada Psikota kita. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, teman-teman, pada hari ini kita kedatangan narasumber kita. Ini namanya Kak Shanas Ramadini ya. Kita sapa dulu dong Kak Shanasnya. Halo Kak Shanas. Halo teman-teman psikotol. Hai gitu. Oke, jadi Kak Shanas ini juga merupakan mahasiswa psikologi. Semester berapa Kak Shanas? Semester 4. Semester 4 nih teman-teman. Nah, Kak Shanas ini walaupun semester 4, tapi Kak Shanas itu sudah bisa menerbitkan artikel nih teman-teman. Yaitu jurnal ilmiah ya Kak Shanas ya? Iya. Nah, itu di semester berapa sih Kak? Kemarin publishnya itu di semester 2. Semester 2. Itu masih maba banget tuh teman-teman. Dan Kak Shana sudah bisa mempublish nih teman-teman artikel dan jurnal ilmiah. Keren banget kan teman-teman gitu ya. Ini yang udah semester 8 aja nih masih nyusun skripsi teman-teman gitu. Kak Shana tapi udah menyelesaikan jurnal ilmiah tuh keren banget ya teman-teman. Oke. Teman-teman, di sini kita bakalan ngobrol nih tentang sama Kak Shanas, bagaimana sih pengalamannya dalam menyusun artikel gitu kan, kok bisa terpublish gitu kan di semester 2 lagi nih teman-teman. Kalau kita bilang masih awal-awal kuliah banget ya Kak Shanas ya gitu. Agak ini nggak expect nggak bakal nerbitin jurnal gitu. Awalnya ya, apalagi kan kita masih maba ya kan, nggak expect juga publish. Untuk kita nulis aja pasti udah hebat kan di semester 2. Iya, benar. Mungkin dari pengalaman juga sebelumnya juga belum pernah nulis ya kan. Jadi kayak saat publish di semester 2 itu kayak alhamdulillah bisa lakuin hal kayak gini. Mungkin orang lain di luar sana emang udah ada yang duluan. Iya. Tapi untuk di lingkungan kita mungkin masih ada yang baru kayak gitu. Mungkin itu suatu pencapaian buat saya. Mungkin teman-teman lain juga ada yang seperti itu ya kan. Ya, itu luar biasa banget ya Kak Shanas ini teman-teman. Jadi teman-teman, pada hari ini kita akan membahas tentang
eee, ini nih bagi teman-teman yang sedang berjuang dengan skripsi, penelitian, atau punya minat di bidang akademik dan punya minat dalam riset penelitian nih, stay tune ya pada les kita hari ini. Di sini teman-teman akan mendapatkan pengalaman baru nih. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya juga kami persilahkan bertanya di kolom komentar, nanti akan kami jawab pertanyaan dari teman-teman semua, begitu. Oke. Kalau kita membahas penelitian nih ya Kak Shanas, itu agak membosankan dan agak menegangkan ya fase-fase penelitian itu gitu. Jangankan membahas jurnal, bagi mahasiswa akhir aja itu kalau menyusun skripsi kan ada triggernya, struggle-nya gitu ya. Bikin burnout juga ya kan, Iya, stres. bikin stres gitu Apalagi kan. di mahasiswa akhir yang menyusun skripsi banyak stres ya kan. Iya gitu, jadi masalah tekanannya juga ada gitu kan. Nah Kak Shanas bisa nggak nih, mungkin kita tanya-tanya dulu sama Kak Shanas ya, sekarang kesibukannya itu apa dan fokusnya sekarang lagi di bidang apa gitu? Yang pertama seperti tadi udah dijelasin kalau saya merupakan mahasiswi psikologi semester 4 di Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi kesibukannya seperti biasa mungkin ya kegiatan perkuliahan reguler, ya full dari pagi sampai sore dan dilanjutkan juga dengan kegiatan praktikum. Mungkin di selang-selang waktu istirahat saya ada sering membaca jurnal juga sama artikel orang luar negeri gitu. Mungkin sambil belajar juga ya bahasa Inggris kayak gitu. Yes, mantap luar biasa. Jadi Kak Shanas ini sekarang semester 4 ya Kak ya, Iya. gitu. Lagi hektik banget nih. Kira-kira mau terbitin jurnal lagi nggak nih dalam semester ini? Insya Allah rencananya udah ada. Kemarin kan alhamdulillahnya ada ikut lomba gitu kan. Jadi udah ditulis jurnal sama artikelnya sama beberapa teman yang lain. Jadi tinggal menunggu Turnitin sama tinggal publish di suatu tempat jurnal gitu. Wow, itu publishnya Sinta berapa tuh wes? Rencananya mungkin ya karena kan kami masih mahasiswa ya Iya, kan. iya. Biayanya agak terbatas, mungkin antara Sinta 5 atau 4. Wis, itu keren banget tuh teman-teman ya. Em, Kak udah buka fakultas unmuhanya Kak ini buka pendaftaran ya. Kita buka pendaftaran kalau nggak salah bulan ini udah buka ya teman-teman gitu. Nanti kalau untuk info lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung aja datang ke Unmuha. Bisa ambil brosurnya juga dulu itu di biro depan, atau teman-teman mau langsung masuk ke psikologi nih gitu. Iya. Nanti langsung cari aja nih di mana sih akademiknya Fakultas Psikologi gitu. Nanti akan diberitahukan bagaimana sih cara daftarnya gitu teman-teman. Oke. Kak Syahnas ini termasuk mahasiswa yang memang suka menulis atau justru belajar dari nol? Karena kan kalau misalnya kita membahas jurnal ilmiah, yang menerbitkan jurnal itu pasti rata-rata orang-orang yang suka menulis kan, orang-orang yang suka sama riset dan penelitian gitu. Itu Kak Syahnas termasuk ke dalam kategori itu atau justru dari nol nih gitu? Mungkin dalam penulisan ilmiah seperti artikel tadi mungkin masih dari nol ya. Iya. Dari perkuliahan saya memulai hal tersebut. Apalagi dengan kita memulai perkuliahan pasti kita ada beberapa orang yang punya bekal ilmu terhadap pengetahuan itu, ada yang tidak ya kan. Mungkin kalau secara ilmiah saya masih nol, tapi kalau non ilmiah kayaknya udah mulai menulis juga dari SMP deh, kayak menulis novel gitu. Mungkin kebanyakan teman-teman kayak gitu juga kan. Itu mungkin salah satu bakat teman-teman untuk mencoba dari awalnya menulis secara non ilmiah seperti novel atau banyak lagi cerita cerpen juga kan. Iya, Nanti dari hobi kayak gitu nanti insya Allah teman-teman bisa kok menulis artikel ilmiah, menulis beberapa hal ilmiah gitu. Oke, mantap banget ya. Itu dibimbing juga kan ya Kak? Iya. Dan sama dosen-dosen di sini ya? Iya, dibimbing awalnya ada beberapa dosen. Yang pertama yang membimbing saya itu Ibu Sri Nurhayati Selian. Oh iya. Dalam
mata kuliah psikologi anak berkebutuhan khusus dan dilanjutkan beberapa dosen-dosen di psikologi UMUHA kita. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi Kak Shanas kemarin judul penelitiannya, judul jurnalnya udah dipublish itu apa sih judulnya? Judulnya itu terkait tentang anak berkebutuhan khusus. Judulnya Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Tunadaksa. Oke. Nah, Kak bisa daftar online, Kak? Oh, bisa dong, tentu bisa. Jadi teman-teman kalau misalnya mau daftar online, dipersilahkan banget ya gitu. Teman-teman bisa buka websitenya Unmuha atau bisa buka juga akun Instagramnya Unmuha atau misalnya mau ke Fakultas Psikologi bisa banget nih ya langsung buka IG-nya Fakultas Psikologi atau TikToknya nih Fakultas Psikologi Unmuha. Kita juga punya web ya Fakultas Psikologi Unmuha. Nah, situ juga ada brosurnya dan bagaimana syarat-syaratnya gitu. Teman-teman itu bisa langsung apa sih kepoin gitu Instagramnya atau websitenya Unmuha. Termasuk psikologi nih teman-teman. Oke, kita balik lagi nih. Berarti tertarik awalnya itu emang karena Kak Shanas emang suka menulis ya, menulis cerita-cerita pendek dan novel dari SMP gitu. Itu sempat terbitin nggak novel-novel atau cerpen Enggak, gitu? mungkin buat kebutuhan pribadi aja, dibaca sama diri sendiri, sama teman-teman terdekat aja. Oh gitu, berarti dari situ berawal gitu ya. Itu direkom sama dosen atau gimana tuh Kak? Mungkin awal penulisan artikel ilmiah di semester 2 itu kan awalnya mungkin kebutuhan tugas ya. Sebenarnya itu bukan dipaksain juga, tapi ada orang yang tertarik untuk menulis, akan dibimbing oleh dosennya di mata kuliah tersebut. Jadi awalnya mungkin saya masih agak ragu-ragu kan, karena belum ada pengalaman dalam menulis artikel. Jadi dari hal tersebut kita kan pertama kan penasaran nih, cara nulisnya gimana sih ya kan. Dari rasa penasaran mungkin kita akan mencoba memberanikan diri untuk mengikuti hal itu. Kayak awalnya saya seperti itu juga sih. Mungkin teman-teman dari rasa penasaran akhirnya mau mencoba kayak mungkin kita harus melakukan hal kayak gitu aja kan. Mungkin kita harus mencoba hal baru kayak menulis artikel ilmiah tersebut. Gitu. Iya sih, kalau kita nggak kepo ya, nggak akan selesai itu penelitian gitu. Emang kalau misalnya mau meneliti ini baik skripsi teman-teman ataupun mau menerbitkan jurnal ilmiah itu kita harus punya rasa bukan kepo sih, kita bilang penasaran gitu, penasaran rasa dan ingin tahu yang kuat. rasa ingin tahu yang kuat gitu. Jadi ketika kita ingin meneliti sesuatu, kita tertarik dan kita ingin melihat ini hasil penelitiannya apa ya gitu. Ini kalau misalnya penelitiannya judulnya tidak sesuai nih, kok bisa ya, kenapa ya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi di fase skripsi, emang banyak struggle-nya ya teman-teman, banyak tekanannya baik dari luar maupun dari manapun gitu ya. Tapi balik lagi itu harusnya kalau kami ya di Fakultas Psikologi itu emang udah dibilang kalau misalnya mau nyari judul skripsi itu betul-betul yang kita suka. Betul yang kita suka, betul-betul yang kita pengen teliti. Jadi ketika lagi fase penyusunan skripsi itu enggak terlalu terbebani ya, walaupun memang ada beban juga ya Kak Shanas ya. Jadi rasanya itu aku dulu ambil judul ini, jadi aku harus selesaiin dong kayak gitu. Ini hasilnya apa ya nanti gitu. Jadi rasa ingin tahunya itu tetap ada teman-teman. Nah ini ada yang nanya, Fakultas Psikologi ada ya di Unmuha? Ada dong. Waduh, ini yang bagi teman-teman yang mau bergabung dengan Fakultas Psikologi Unmuha sangat kami persilahkan ya teman-teman. Di sini juga kita sudah banyak tenaga profesional ya Kak Shanas ya. Ada psikolog, itu termasuk psikolognya termasuk dosen juga loh teman-teman gitu kan. Ada konselor juga ya Kak Shanas. Apalagi kalau teman-teman ingin bergabung di psikologi UMUHA, kan ada psikolog nih. Jadi bagi mahasiswa psikologi di UMUHA boleh ini kita teman-teman punya PLPI namanya Pusat Pelayanan Psikologi di Unmuha.
Unmuha. Nah, itu kalau bagi mahasiswa psikologinya Psikologi sendiri itu kalau gratis. konseling itu gratis, teman-teman. Jadi kita di sini ada tenaga profesional psikolog dan juga ada beberapa konselor ya yang termasuk juga dosen di sini. Nah, itu nanti bisa kita jadwalkan kalau emang teman-teman butuh nih konseling gitu. Dan udah banyak juga ya Kak Shanes ya mahasiswa yang konseling di Fakultas Psikologi Unmuha. Kalau misalnya alat-alat tes juga lengkap banget dong, sangat lengkap gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya psikologi Unmuha ini insya Allah sudah lengkap dalam segala hal gitu. Jadi nggak usah diragukan lagi teman-teman. Em, Kak, kalau mau daftar ada linknya di bio, Instagram, atau TikTok, Kak. Oke, bagi teman-teman yang mau mendaftar Fakultas Psikologi Unmuha, kita ada linknya ya teman-teman di bio Instagram dan di websitenya Unmuha, websitenya Fakultas Psikologi, dan di Instagramnya juga ada ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman bisa langsung klik aja akunnya. Kak, dari IPS bisa ambil psikolog. Jadi teman-teman kalau misalnya Fakultas Psikologi ini itu terbuka ya teman-teman ya untuk semua jurusan ya Kak Shanes ya. Bisa linjur juga kok. Lintas jurusan tuh bebas banget teman-teman. Karena emang kalau kita bilang belajarnya dari nol ya Kak Shanes ya gitu. Semuanya Jadi belajar apapun dari yang kita nol. belajar di SMA selama masa-masa sekolah SD, SMP, SMA itu kalau di psikologi emang ilmu terbaru ya Kak Ya, Shanes gitu. jadi Jadi kita ilmunya kan itu kayak tentang manusia kan. Jadi kan kita biasa dari SD sampai SMA kan pasti ada interaksi, ada berteman sama orang lain kan. Jadi kalau teman-teman mau masuk psikologi, nggak perlu bingung. Anak IPA bisa nggak sih masuk Iya, psikologi? anak IPS Anak bisa. IPS, ya. Iya Jadi gitu. kayak kebingungan gitu nggak usah. Jadi kalau awalnya teman-teman tertarik, boleh dicek informasi terkait psikologi Unmuha. Iya, terbuka banget ya teman-teman. Karena misalnya teman-teman nih punya, aduh aku masuk psikologi menghindari matematika. Kita juga ada matematika kok teman-teman. Gitu. Iya, cuman nggak terlalu ribet dan nggak terlalu memusingkan ya Kak Shanes ya. Emang happy aja bawaannya gitu. Karena kan kita emang berbicara tentang manusia ya kebanyakannya Kak Shanes. Jadi kalau psikologi ini emang banyak semua bidang itu masuk kalau kita bilang. Mungkin kita menceritakan sedikit boleh Kak Shanes ya tentang psikologi Boleh Unmuha. banget. Jadi di sini kita ada beberapa peminatan yaitu ada psikologi sosial dan lintas budaya, ada psikologi industri dan organisasi, ada psikologi klinis, ada psikologi pendidikan dan perkembangan, satu lagi psikologi Islam, ada juga psikologi Islam, tapi kayaknya di psikologi emang baru kalau di psikologi Unmuha itu baru berfokus pada 4 ini teman-teman. Nah, teman-teman nih pengen jadi tenaga pendidikan, bisa jadi guru K, guru ABK atau sebagainya atau guru-guru di sekolah. Itu bisa juga loh teman-teman masuk di psikologi gitu. Nanti di sini juga ada peminatannya ya Kak Shanes ya, bisa di psikologi pendidikan gitu. Itu nanti melakukan riset penelitian tentang pendidikan gitu. Terus mau kerja di kantor, di bank juga bisa ya Iya, teman-teman. apalagi teman-teman contohnya nih tertarik tentang perusahaan atau tentang bagaimana sih membimbing karyawan yang tepat, Iya. bisa jadi HR loh, Iya, human jadi research. Jadi tinggal ambil peminatannya itu psikologi industri dan organisasi organisasi. gitu. Banyak banget duitnya loh teman-teman kalau berbicara tentang ini ya, finansial. Kalau misalnya Kak Shanas nih peminatannya kemana nih? Mungkin karena semester 4 belum ada memilih ya kan. Mungkin kalau gambarannya insya Allah kayak ambil klinis deh. Klinis, aduh kami sama nih teman-teman. Jadi kami peminatannya lebih ke klinis. Jadi kalau psikologi klinis ini dia lebih membahas tentang gangguan-gangguan pada manusia sama keabnormalan karakter, perilaku. Jadi lebih ke gangguan penyakit dan kita melihat semuanya gitu ya tentang lebih ke psikisnya gitu teman-teman. Nah, kita ada juga psikologi sosial, itu bermain pada lingkungan masyarakat. Kita melihat bagaimana masyarakat ini bisa merubah perilaku manusia dan sebagainya gitu. Jadi kalau psikologi ini banyak faktornya ya Kak Shanas gitu. Bisa masuk dari pola asuh orang tua, dari mana-mana dari itu masuk gitu iya. teman-teman. Jadi apabila teman-teman tertarik sama psikologi, jangan lupa ya cek informasi tentang psikologi Unmuha. Iya.
Psikologi Unmuha juga udah lama berdirinya ya, Iya. dari tahun 2012 sudah ada deh kalau nggak salah. Tahun 2000, pokoknya dari awal, kalau nggak salah tahun 2000-an deh di sini. Dia lupa juga tahun berapa. Tapi udah jelas di sini itu udah lama banget psikologi Unmuhanya teman-teman. Oke, dan ini juga teman-teman, mahasiswa psikologi ini aktif-aktif banget loh teman-teman, itu benar banget. Karena emang dosennya juga, karena kita ini kan berhubungan dengan manusia ya Kak Shanas ya, Iya. jadi kita emang dididik dan dilatih untuk turun langsung ke lapangan nih teman-teman, berinteraksi dengan masyarakat luas, jadi kita nggak berpatokan pada teori saja, jadi kita langsung terjun ke lapangan, kita melihat langsung, oh ternyata seperti ini ya Kayak faktor teori apa sih yang psikologi. bikin hal itu terjadi di masyarakat. Iya. Jadi dengan kita masuk psikologi, jadi kita saat turun di masyarakat itu, jadi Iya. kayak kita paham, oh ternyata ini penyebabnya, ternyata masyarakatnya kayak gini. Jadi Iya. banyak faktor yang mempengaruhi sikap atau perilaku manusia. Iya, Jadi kalau teman-teman emang penasaran, mungkin emang harus masuk psikologi deh. Iya. Tentunya di psikologi Unmuha ya kan. Bagi pekerja juga bisa ya, mau yang udah Iya. PNS, karyawan atau sebagainya tuh bisa banget. Yang Bisa polisi juga masuk ada ya. kelas non reguler. Iya, non reguler namanya teman-teman. Jadi kuliahnya Sabtu Minggu gitu. Kalau yang mahasiswa reguler itu masuknya dari Senin sampai Jumat gitu. Dan juga di sini mahasiswanya juga udah ada yang ke lapas ya, lapas anak gitu Iya. teman-teman. Sebelumnya kami juga pernah melakukan penelitian di LPKA, Lapas Iya. Anak, ya kan? Keren banget ya Kak Shanas nih. Ternyata memang udah banyak banget penelitiannya nih teman-teman. Jadi gimana nih kesan-kesannya ketika turun langsung ke lapangan tuh Kak Shanas? Seru nggak? Kemarin kami perginya bareng dosen Ibu Sri Nur Hayati Selian ke Lapas Anak. Jadi kami di situ melihat nih gimana sih anak-anak ini, kenapa sih mereka bisa melakukan hal tersebut. Jadi sangat memprihatinkan. Kadang rata-rata anak-anak tersebut kurang kasih sayang dari orang tuanya, kurang dekat, sama masalah pergaulan. Jadi mereka jadi melakukan aktivitas kriminal tersebut. Kemarin kami mungkin penelitiannya cukup lama. Jadi sebelum masuk ke situ kan harus ada surat izin dulu kan. Jadi urus-urus surat. Akhirnya siapin bahan-bahan nih untuk disiapin bahan-bahan yang perlu kita bawa ke lapas anak tersebut. Sama tentunya sebelum kita mau melakukan penelitian di situ ya kita harus bangun pendekatan dulu sih sama anak-anak. Apalagi anak-anak kan. Jadi kalau kayak siapa nih orang baru, jadi kan kayak takut ya kan. Apalagi orang baru pasti susah terbuka gitu. Apalagi kita mau melakukan penelitian di situ. Jadi kita harus bangun building rapport dulu sama anak-anak yang di sana biar anak-anaknya nyaman dan bisa terbuka sama kita. Iya, dan itu juga diajarin teman-teman. Jadi nanti semester 1 2 tuh difokuskan ke situ dulu. Bagaimana kita membangun hubungan nih yang baik gitu ketika kita akan terjun ke lapangan. Nah, kita juga pernah ke panti sosial ya, teman-teman. Itu ada panti lansia juga. Terus kita juga pernah ke panti sosial anak di Muhammadiyah juga. Kita juga pernah ke sekolah SLB teman-teman. Jadi nanti kita di sana melakukan asesmen juga ya Kak Shanas ya gitu. Jadi kalau kita bilang terjun lapangan itu bisa kemana saja, dan di situ juga kita sebagai mahasiswa psikologi sangat-sangat banyak belajar ya. Iya, dari teman-teman dari awalnya terjun ke lapangan, dari situlah teman-teman dapat mengetahui kayak permasalahan apa sih. Mungkin dari terjun lapangan teman-teman dapat ide buat melakukan penelitian. Iya benar itu benar banget. Kalau di psikologi Unmuha teman-teman kita ada beasiswa ya teman-teman, itu ada KIP kuliah, terus ada beasiswa BI juga Bank Indonesia, terus ada BSI scholarship ya Kak Shanesya gitu. Jadi banyak, dan itu dikhususkan untuk reguler saja setahu saya gitu. Kalau untuk non reguler kita belum tahu pasti, tapi nanti kita coba tanyakan saja gitu ya.
kepada pihak akademiknya. Hmm, Kalau SPP di Fakultas Psikologi Unmul itu standar ya Kak Shanes ya. Iya, Jadi standar. kita juga hampir sama SPP-nya dengan negeri. Kisaran kalau biaya awal itu karena semester 1 dan semester 2 kan kita ada biaya pembangunan ya teman-teman. Itu sekitar 5 jutaan kalau nggak salah. Kalau misalnya nanti udah masuk semester 3 dan 4 dan sebagainya itu udah mulai Udah 3 juta ya. 3 jutaan. setiap semester itu diturunkan Iya, biaya setiap semester SPP-nya. itu biaya SPP-nya diturunkan teman-teman. Dan SPP semester ganjil itu dengan semester genap itu beda ya. Semester Iya. genap itu lebih murah teman-teman gitu. Jadi jangan khawatir nih teman-teman, untuk biaya SPP kita aman kok teman-teman gitu. Oke, kita bahas lagi tuh topik ya Kak ini. Iya. Kira-kira Kak Syahnas bisa diceritakan nggak bagaimana perjalanan awalnya bisa mempublish jurnal ilmiah gitu? Dan kenapa ngambil topik itu? Ada apa sih dengan topik itu? ya. Iya. Yang pertama mungkin yang tadi udah saya ceritain kan, awalnya itu mungkin tuntutan perkuliahan, tapi awalnya itu tidak wajib sih, kalian boleh milih melakukan penelitian atau tidak. Tapi karena rasa penasaran tadi, rasa ingin tahu juga, sama rasa ingin mencoba hal baru, akhirnya saya mencoba membuat artikel tersebut bersama yang dibimbing oleh Ibu Sri Nur Hayati Selian di mata kuliah psikologi anak berkebutuhan khusus. Jadi kami di psikologi anak berkebutuhan khusus kan membahas tentang topik anak berkebutuhan khusus tentunya ya kan. Ada beberapa jenisnya juga. Ada Down syndrome, tuna daksa, tuna netra, ya tunarungu gitu. Dan banyak lagi jenis lainnya. Jadi kalau kita udah kenal nih, udah belajar tentang anak kebutuhan khusus, pasti kita akan melihat beberapa aspek perkembangan mereka seperti fisik, kognitif, sama perilaku yang terhambat. Tentunya emosionalnya juga terhambat. Jadi dengan saya melakukan penelitian tadi, awalnya kan saya cuma ingin merasakan hal baru, sama rasa tertarik semata ya kan. Akhirnya saya mendalami hal tersebut, kayak terjun ke lapangan tentunya kan, sama mendengar cerita masyarakat, sama guru-guru yang mengajar di SLB bagaimana perlakuan masyarakat atau keluarga kepada anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin dengan hal itulah saya mencoba membuat artikel yang berjudul Pandangan Masyarakat Terhadap Anak Tunadaksa. Mungkin anak tunadaksa itu merupakan anak kebutuhan khusus yang mengalami kekurangan dan kehilangan anggota tubuh atau fisiknya. Mungkin tidak ada tangan atau kaki, mungkin ketidak berfungsiannya juga termasuk. Nggak bisa jalan ya teman-teman. Nah, jadi ketika kita turun langsung ke lapangan itu terbesit ide ya Kak Syanesnya, aduh ini kayak mana ya, itu kok kenapa bisa kayak gitu ya, ini apa yang terjadi ya, timbullah keinginan, oh bisa nih kita buat penelitian gitu. Dan teman-teman di sini juga para dosennya juga sudah banyak ya membimbing mahasiswa untuk meneliti dan sudah menerbitkan nih teman-teman jurnal ilmiah. Udah banyak juga nih ya dari kakak semester 6, semester 4 juga ya gitu. Itu lagi marak-maraknya nih mereka bersama dosen gitu ya, penelitian bareng gitu. Itu keren banget loh teman-teman gitu. Sebagai mahasiswa ya, ada tes psikologinya nggak? Ini maksudnya tes psikologinya ketika masuk pendaftaran kah atau saat perkuliahan? Kuliahan. Kalau misalnya ketika pendaftaran kita nggak ada tes psikologinya dong gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk ke perkuliahan itu semester 3 kita ada namanya tes inteligensi ya. Kalau di semester 4 ada tes kepribadian dan semester 5 atau 6 deh kalau nggak 6 ya, 6. Tes bakat minat Tes bakat minat. Jadi teman-teman kalau di psikologi Unmuha insya Allah kita mempelajari semua alat tes psikologi. Nah, tapi kita belum bisa apa sih namanya, memberikan kepada klien secara langsung karena kita kan masih mahasiswa iya, ya kita kan, masih didampingi juga belajar sama dosen gitu. dibimbing sama dosen. Ya, dan kita dibimbing juga sama dosen yang bergelar psikolog ya Kak ini. Jadi emang di bawah pengawasan gitu teman-teman. Yang udah biasa handle ya kan. Itu seru banget tuh teman-teman.
sangat-sangat seru ya gitu. Iya. Dan pun yang kami ini sangat-sangat effort gitu cari klien sana sini gitu. Tapi waktu kakak praktikum kemarin rame tuh yang menawarkan diri mau lah jadi kliennya gitu. Iya, gara-gara kan Saking orang penasaran nih, iya, apalagi kan tadi dijelasin ada tes intelijensi, tes kepribadian. Jadi kan tiap alat tesnya itu kan beda-beda. Sama mm-mm, faktor apa sih yang kita ingin ketahui mm-mm, dari mm-mm, subjeknya atau kliennya ya kan? mm-mm. Ada beberapa, emang banyak sih orang yang menawarkan diri karena Iya, penasaran. Tes psikologi ini apa sih? iya. Kayak Karena gitu, karena free penasaran. teman-teman. Jadi jadi klien praktikum itu free. Kecuali kalau teman-teman mau tes untuk keperluan lainnya itu berbayar ya teman-teman Iya, gitu. Keep-nya ada Kak? Ada dong. Kan udah dibilang tadi. Keep-nya kita ada dan itu setiap tahun setiap penerimaan mahasiswa baru kita tetap ada kuota untuk keep ya Kak iya. Syanas ya gitu. Hmm, Kak, di mana tuh? Jadi Universitas Muhammadiyah Aceh itu berada di Batoh, teman-teman. Bertepatan bersampingan dengan Universitas Universitas Serambi Serambi Mekah. Mekah gitu. Kita gedungnya nggak jauh-jauh dan nggak pisah-pisah, teman-teman. Tetap di situ satu posisi gitu ya. Jadi di sini kita ada beberapa fakultas juga. Tapi kalau psikologi Unmuha juga udah terkenal nih, teman-teman, di mana-mana ya. Iya. Gitu. Kak, kampusnya di Banda Aceh di mana ya? Di Batoh, teman-teman. Jalan apa ya? Lupa pula lagi jalan. Tapi kita ada PKMB, teman-teman. Ada sosialisasi tentang perkenalan mahasiswa baru itu jelas ada ya. Seperti kampus-kampus pada umumnya juga. Ada juga S2 di sini. S2 di sini itu magister Fakultas Kesehatan Masyarakat, iya, magister kesehatan masyarakat, terus ada magister keguruan juga udah ada nih. ya ekonomi juga ada ya. Mm-mm. Terus teknik juga udah ada nih teman-teman gitu. Hmm, Selama menerbitkan artikel dan jurnal ini ya Kak Shanas punya trigger nggak atau tantangan terbesar gitu? Mungkin ya tantangan terbesarnya setiap orang mencoba hal baru pasti ada ya kan. Apalagi saya belum ada pengalaman dalam menulis secara ilmiah atau melakukan penelitian seperti itu ya kan. Tantangan yang awalnya mungkin karena kita bingung ya mau ambil topik apa, karena penelitian itu kan banyak ya kan. Jadi mungkin teman-teman kalau mau mencoba penelitian itu ya seperti yang udah dijelasin sama Kak Indah tadi kan, teman-teman harus cari topik yang teman-teman ingin cari tahu, kayak penasaran gitu deh, kayak hal baru juga boleh ya kan. Nanti kalau teman-teman udah tahu nih judul atau gambaran buat melakukan penelitian tersebut, nanti bisa dibantu oleh dosen-dosen yang ingin teman-teman inginkan. Kan dosen-dosen banyak nih, apalagi kan dosen-dosennya itu beda-beda bidang juga kan. Kayak tadi kebetulan saya ambil tentang anak kebutuhan khusus, berarti itu masuk kepada bidang psikologi pendidikan. Iya, psikologi pendidikan dan perkembangan ya Kak Iya. Shanas gitu. Jadi teman-teman Mungkin saya akan jelaskan lagi, mungkin tadi kan struggle-nya karena bingung ya, kita mau ambil topik apa, apalagi kan topik yang bebas itu banyak ya kan. Sama itu deh, yang pertama mungkin bingung sama fenomena atau gambaran permasalahan di masyarakat, apalagi kan psikologi itu kan mempelajari tentang perilaku manusia dan proses mental manusia kan. Jadi kayak banyak nih, kita mau teliti apa jadi bingung ya kan. Terus sama kita harus paham juga sama fenomena yang kita mau ambil buat penelitian gitu. Jadi itu struggle awal saya dalam menentukan judul sebelum membuat artikel. Akhirnya mungkin selanjutnya itu kita harus bisa pilah-pilah bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam artikel tersebut. Apalagi kan untuk membuat artikel ilmiah itu kan rata-rata kalau di pihak jurnalnya itu minta referensinya tuh selama 5 tahun. Iya, gitu. dari buku, Iya, dan dari jurnal orang lain juga gitu.
Sama itu deh, mungkin sama penelitian. Jadi kan penelitian kita nggak bisa langsung aja pergi ke lapangan ya kan. Jadi kita harus mengurus surat izin dulu, Iya, benar-benar. sama harus pergi ke lapangan untuk melihat gambaran gimana sih kita nanti akan melakukan penelitian tersebut, hal apa yang kita butuhin, sama tentunya kalian harus siapin diri kayak mungkin kemarin saya ambil penelitiannya kualitatif kan, jadi Iya. melakukan wawancara dan observasi di lapangan. Jadi teman-teman harus siapin pertanyaan sama wawancara yang tepat dulu ya kan, nanti nggak kebingungan saat melakukan Iya. penelitian. Itu jangan bingung juga teman-teman, kita semua diajarin juga ya, Iya. gimana nih kalau melakukan penelitian, apa sih yang harus dilakukan pertama, apa sih yang harus dipersiapkan gitu. Kita nggak langsung asal terjun juga ya Iya. teman-teman gitu. Kita juga dibimbing nih sama dosennya gitu. Jadi teman-teman gak usah takut karena ada dosen yang bisa bantu kita. Sama itu kan teman-teman bingung nih mau penelitian artikel itu apa sih gitu kan. Jadi teman-teman gak usah bingung, kan di semester awal kita ada mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi di situ teman-teman bisa belajar cara penulisan yang Iya, tepat, seperti daftar pustaka ya iya, kan. kita jadiin sampai ke situ. Sama di situ teman-teman kalau bingung tentang bagaimana sih cara menulis yang tepat secara ilmiah atau non ilmiah, bertanyalah pada dosen. Jadi Iya. teman-teman gak usah malu selama di kelas, di perkelasan. Jadi teman-teman kalau ada ragu atau bingung, teman-teman harus bertanya kepada dosen ya kan, biar mengetahui hal yang tepat atau rasa penasaran teman-teman itu udah terjawab sama dosen-dosen. Dan pun dosen psikologi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang menakutkan atau Iya. sebagainya. Bawaannya sangat-sangat care teman-teman. Santai. Jadi banget. teman-teman gak usah Jadi ilmunya tuh gugup ya nangkep kan. banget teman-teman gitu. Itu jangan di jurusan teknik mesin ada Kak. Di sini kalau nggak salah teknik itu Kalau teknik teknik itu arsitek, arsitektur sama sipil sama manajemen bencana. ya, Kalau untuk teknik mesin belum kita ada belum ya. ada di sini. Apalagi di psikologi juga ada kan tadi teknik, ada teknik manajemen bencana kan. Jadi di psikologi juga ada tuh teman-teman, namanya psikologi kebencanaan ya gitu. Kebetulan itu akan dipelajari di semester 4. Kebetulan saya udah masuk Aduh, juga. itu seru. Ini bicara tentang psikologi kebencanaan teman-teman, itu seru banget Iya, teman-teman. kebetulan kemarin saya udah baca buku tentang psikologi kebencanaan juga kan. Penulisnya itu Kak Putri Zahra gitu kan. Dia udah S3 di Universitas Leipzig di Jerman, ambil tentang psikologi kebencanaan. Jadi saat masuk mata kuliah itu saya tertarik tentang psikologi kebencanaan, bagaimana sih kayak manajemen emosi dan regulasi emosi yang pada korban-korban bencana ya kan. Jadi sangat memprihatinkan, apalagi kita kan harus bisa bantu nih. Kadang kayak pihak psikologi UMUHA kemarin ada ikut itu ya, ikut relawan ya Dan kan. saya termasuk. Coba Kakak Indah ceritain nih, gimana sih pengalamannya jadi relawan nih di tempat bencana. Ya, itu tentunya sangat-sangat seru ya teman-teman. Jadi kita bisa melihat langsung nih dampak dari bencana itu kepada masyarakat itu sangat-sangat berat ya Kak Shanas gitu. Ada yang trauma, walaupun misalnya kita yang melihat di TV saja kan, apa sih cuman bencana gitu aja kok bisa trauma, kok bisa ini, lebay nih gitu kan. Ternyata itu enggak loh, itu terbentuk semua karena mereka juga kehilangan banyak ya harta benda, bahkan keluarga nih teman-teman gitu. Itu kalau kita terjun ke sana itu kita sangat harusnya tuh kita udah bisa menanamkan nilai-nilai empati nih Kak Shanas gitu. Itu yang sangat diperlukan teman-teman. Dan juga mungkin teman-teman bingung sih psikologi kebencanaan itu apa sih ya kan. Jadi kebencanaan itu seperti teman-teman tahu itu merupakan salah satu kerusakan, suatu peristiwa atau kejadian yang mana merusak dan mengganggu dan menyebabkan korban jiwa. Jadi tadi Kak Indah udah jelasin nih di sana di lapangan bencana tersebut sangat struggle banget nih. Ada orang yang kehilangan keluarga, teman, dan juga tentunya mereka juga kehilangan harta benda kan. Juga terjadinya kerusakan infrastruktur. Itu ngeri banget tuh. Pas kemarin saya kebetulan turun juga sama ibu dekan psikologi juga, Ibu Hana. Kita ke Gayo Luwes sih teman-teman, dan itu after seminggu entah 2 minggu emang baru siap
terjadi bencana. Jadi akses jalannya pun kami harus mutar, nggak bisa lewat jalan yang biasanya kami lewat Abdiyah, lewat Jalan Terangun, dan itu juga posisinya semua jalan penuh longsor ya gitu ya. Jadi di awal perjalanan aja tuh mentalnya udah terbentuk, waduh ini dari awal perjalanan aja kayak gini gitu kan. Apalagi mereka yang secara langsung merasakan hal tersebut kan. Kita Iya. sebagai pendatang aja saat di tempat kejadian aja udah sangat memprihatinkan. Apalagi Iya. mereka yang sebagai korban ya kan. Iya gitu. Bahkan kami sampai harus melewati sungai nih teman-teman, dan kami harus akses jalan tuh benar-benar putus banget loh kalau di daerah Takengon dan Gayo Luas itu luar biasa, apalagi daerah Pining ya. Dan kami kemarin bahkan akses jalan satu-satunya itu adalah melewati gunung. Jadi kami mendaki gunung nih, mendaki gunung, mendaki lembah. Wih, seru banget sih sebenarnya, tapi emang sangat-sangat menguji adrenalin ya. Niatnya cuma satu, yaitu untuk membantu masyarakat kita di sana. Selain kelelahan fisik, tentunya kita sebagai relawan di sana kelelahan secara emosional juga kan, Iya, melihat gitu. bagaimana masyarakat di sana, bagaimana mereka bisa bertahan selama bencana tersebut terjadi ya kan. Iya, Kita yang sebagai kita yang melihat secara maya aja udah kayak gimana mereka bisa selamat ya kan, gimana sih pangan mereka, makanan mereka gimana ya kan, apalagi keluarga yang hilang dan Iya. meninggal, Iya. menjadi korban jiwa Benar. akibat bencana tersebut. Sangat-sangat ini ya teman-teman. Aku alumni Unmuha. Wow, ini ada Kak Amelia Azrina yang merupakan alumni Fakultas Psikologi Unmuha ya Kak, atau alumni Unmuha nih Kak gitu. Halo Kak, salam kenal gitu. Dosennya asik ya Kak, jadi mau gabung psikologi Unmuha, wah asik banget gitu, sangat-sangat asik Iya. ya teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang kita nih kalau lagi kuliah udah jenuh nih ya, dosen tuh ngeh loh teman-teman, dan kita biasanya sering ice breaking ya Iya, Kak sama Shanas gitu. pasti kan kita banyak nih Mm-mm. tekanan dari akademik atau di luar akademik. Jadi saat di kelas kalau kita emang nampak kelelahan atau gimana, pasti dosennya nanyain loh. Iya, kamu kenapa? Kamu Iya. kenapa? Kayak ini. Ya kita bangun dulu, kita ice breaking dulu, atau kita main game dulu ya gitu. Iya. Jadi fun banget teman-teman belajarnya, ilmunya nangkep dan happy-nya juga ada ya Kak Iya. Shanas ya gitu. Apalagi kan ilmu psikologi kan, kita mempelajari perilaku manusia. Jadi setiap pelajaran yang kita dapatin, pengetahuan sama pelajaran yang kita dapatin dari dosen, jadi kayak kita bisa hubungin loh sama kegiatan, sama aksi di dunia nyata. Secara langsung kita bisa tahu, oh ternyata ini sesuai nih sama teori ini gitu. Jadi teman-teman bisa paham kayak semua perilaku manusia itu ternyata ada teorinya loh di psikologi. Iya, benar. Kak alumni Unmuha udah kerja di mana aja Kak? Waduh, ini di mana-mana Itu ada nih. pembahasannya besar itu. Iya. Nah, kita teman-teman ada juga yang udah lulus S1 itu bisa kerja jadi polisi ya teman-teman. Ada yang di Polda nih teman-teman. Ada yang di yayasan juga ya kayak Iya. gitu. Terus ada yang di Bank Aceh dan ada di perusahaan-perusahaan juga. Ini banyak banget teman-teman. Ada yang di BNN nih lagi teman-teman. Dan kebetulan saya juga masih semester 8, alhamdulillah juga udah bekerja di Pusat Rehabilitas Narkoba teman-teman. Itu di Yayasan Rumah Betanyo Aceh. Itu tempat pemulihan adiksi dan nafsa. Jadi kan berhubungan banget ya Sama psikologi psikologi, dan apalagi nafsa gitu. sama bidang yang Kak Indah ambil ya, psikologi klinis. Klinis itu sangat-sangat itu. Dan kita juga di bawah naungan BNN provinsi dan BNN kota teman-teman. Jadi kalau untuk kerja kita bisa kerja di mana aja gitu. Karena psikologi itu kan membahas perilaku manusia. Jadi selama ada manusia, of course kalian juga bisa kerja di mana aja gitu. Peluangnya tuh sangat-sangat dibutuhkan Iya. loh teman-teman. Sangat banyak dibutuhkan. Kak, kuliah di psikologi Unmuha susah nggak ya? Aduh, enggak kok. Seru banget. Iya. Kayak menarik loh. Kalian Iya. bisa kayak menghubungkan sama perilaku manusia itu secara langsung sama teori yang ada. Nggak usah Jadi bahas-bahas manusia dulu deh. Alat tesnya aja seru banget nggak iya. sih? Walaupun Jadi kalian penasaran kok tiba-tiba kalian penasaran kok bisa-bisa orang itu cerdas banget deh. Itu ada loh alat tesnya. Iya. Jadi teman-teman bisa mengetahui bagaimana kemampuan orang atau intelijensi orang dari alat tes psikologi loh. Jadi kalau teman-teman emang tertarik nih sama hal-hal yang kayak gitu, teman-teman harus gabung sih di psikologi, apalagi di psikologi Unmuha. Iya, benar-benar. Aduh, banyak-banyak nih pertanyaannya. Jadi bingung jawab yang mana aja nih teman-teman. Sebentar ya, lagi dilihat.
Pokoknya kalau kuliah di psikologi itu kita nggak terlalu bawa beban ya Kak Shanas ya. Emang enjoy aja bawaannya. Apalagi nih ada yang namanya tes kepribadian ya Kak Shanas. Iya. Kita bisa melihat tingkah laku manusia itu dari alat tes teman-teman. Wah seru banget nih. Dari gambar juga bisa nih teman-teman. Gitu. Jadi nggak salah nih kalau ada FYP yang lewat. Kalau ketemu sama anak psikologi atau dekat sama anak psikologi disuruh gambar. Gitu. Iya. Itu loh teman-teman gitu bisa melihat karakter kita gitu. Seru loh teman-teman. Hmm, Kak, maksudnya kalau mengulang MK itu gimana ya? Mengulang MK ini kalau nggak salah kalau kita sering nggak masuk ya Kak Shanas Yang ya ngulang gitu. ya sama Jadi mungkin karena di perkuliahan kan ada minimal kehadiran kan. iya, Jadi 70% dari perkuliahan. Jadi 70. kalau ngulang MK biasanya contohnya MK yang teman-teman ulang itu di semester ganjil. Berarti teman-teman bisa ambil lagi mata kuliah tersebut di semester ganjil Ganjil. sesuai sama semester berapa teman-teman mengulang mata kuliah tersebut. Iya gitu. Tapi kalau di psikologi nggak ada rasa males-males nih Kak Shanas. Biasanya emang semua mahasiswanya tuh kepo-kepo banget Iya. gitu. Hmm, Jadi ada yang nanya nih, di sana kakak ngapain aja kak saat bencana itu? Oke, jadi sedikit menceritakan gitu ya. Di sana kami terjun sebagai tim psikososial teman-teman. Jadi after bencana itu kalau dari secara psikologis itu kan pasti banyak masyarakat yang terganggu ya Iya, Kak dan Shanas ada dari namanya trauma. pasca depresi, apalagi kecemasan kepanjangan, kecemasan yang panjang. Mereka kan mengalami hal tersebut. Tentu secara emosional mereka nggak sehat dan butuh waktu yang lama untuk Iya, pulih iya. secara emosional ya Dan kan. kami pun di sana kemarin cuma 7 hari dan kalau nggak salah semingguan. Dan itu juga kami pergi ke beberapa desa gitu. Jadi kalau untuk apa sih kegiatan yang kami lakukan itu lebih ke psikososial ya. Kita masuk ke dalam masyarakatnya, kita menanyakan keluh kesah mereka apa. Kita jadi pendengar lah Iya, buat jadi mereka pendengar gitu. buat Jadi di mereka saat bisa lepasin beban ya kan. Jadi di saat bencana kayak gitu, kita harus melihat dulu nih, apa sih yang awalnya yang mereka butuhkan gitu. Oh, Iya. mereka butuh didengarkan. Kita jadi pendengar mereka. Kita kasih semangat, motivasi, kita kasih support, dukungan gitu. Jadi di saat bencana itu, kalau kita bilang secara psikologis mereka udah down semua ya Kak Shanas ya. Iya. Jadi emang dibutuhkan itu sangat banyak itu dukungan. Apalagi kepada anak-anak ya, kita numbuhin lagi semangat mereka dalam belajar gitu. Apalagi after bencana pasti anak-anak itu kan banyak trauma ya, seperti yang kita lihat di sosial media. Mereka itu kan takut, dan kalau mendengar hujan, yang saya dengar mereka sampai lari ke bukit loh. Iya, jadi kalau di Gayo dan Takengon itu setiap kali turun hujan itu akhirnya bakal naik lagi. Iya. Bahkan kami pernah dalam perjalanan itu hujan deras itu longsor turun gitu. Jadi di dalam perjalanan tuh hanya berzikir ya, ya Allah ya Allah ya Allah selamatkan selamatkan gitu. Karena emang luar biasa sih gitu. Apalagi kan walaupun kemarin kita lihat bencana kemarin kan cukup panjang kan. Apalagi kemarin ada hujan lagi ya Kak. Indah. Jadi kan udah terjadi lagi nih, udah banjir, udah longsor lagi. Jadi kayak bingung, kemarin aja mereka belum sehat ya kan secara sosial ekonomi sama secara emosional. Apalagi dilanda lagi dengan bencana yang baru. Jadi mungkin kita harus sama-sama merangkul masyarakat, pemerintah, bagaimana sih kita bisa membantu para korban bencana. Iya itu benar. Kristen boleh kak? Boleh dong. Kita nggak ada. Iya, di sini nggak harus Islam loh. Ada kok mahasiswa ada yang non-Islam angkatan saya juga ada. Ada ya? Iya, dia nggak Islam loh. Kristen nggak apa-apa. Di sini nggak harus Islam kok. Kan kita menuntut ilmu Pakaiannya sama-sama juga ya kan. disesuaikan ya gitu, Iya. nggak mesti berhijab asalkan pakaiannya sopan Iya. gitu. Di sini kan namanya menuntut ilmu bersama-sama, jadi nggak ada kok dibedain kayak orang Kristen nggak boleh masuk Muhammadiyah, enggak kok. Jadi aman. Jadi terbuka untuk berbagai Semua ras, semua agama. Tidak membeda-bedakan Iya. suku nih teman-teman.
kita tidak ada patokan umur juga ya Kak Shanas ya. Kuliah itu dan menuntut ilmu itu bebas, teman-teman Iya. bisa dari umur seberapa saja asalkan teman-teman mampu dan punya tekad kuat nih gitu Iya. untuk bisa konsisten dari awal kuliah sampai akhir ya Kak Shanas ya. Tipu kalau enjoy. Ih, kenapa gitu ngobrolnya? Emang muka kami muka-muka ini Sebenarnya tidak bukan bisa tipu dipercaya juga kah? sih. Kalau teman-teman emang menikmati proses belajar, itu enjoy kok, ya kan? Tergantung teman-temannya juga konsisten atau bawa hal baru itu atau pengetahuan baru itu sebagai keasikan, ya Iya, kan? iya Jadi benar-benar. teman-teman enjoy aja sih selama perkuliahan. Iya, Tergantung mindset teman-teman sama kemauan teman-teman aja sih. iya benar. Ya, ada yang nanya nih Kak Shanas, fasilitas apa saja sih yang akan mendukung pelajaran kami? Kak Shanas bisa dikasih tahu nggak selama pelajaran ini? Mungkin selama pelajaran ya, mungkin Mm-mm, teman-teman di sini kan ada perpustakaan. Jadi mm-mm. mungkin teman-teman yang pertama, teman-teman ada rasa penasaran nih sama mata kuliah di psikologi. Teman-teman yang pertama, teman-teman bisa bertanya dulu kepada dosen ya kan. Hal apa sih yang teman-teman penasaran? Selanjutnya teman-teman boleh lihat ke cari bahan nih, cari buku ya kan di perpustakaan di Umuha. Tentunya lengkap kok. Kemarin saya juga baru habis baca buku psikologi, lumayan Iya. banyak di situ update-nya juga. Jadi Mm-mm. teman-teman bisa ambil cari bahannya itu di perpustakaan psikologi Umuha. Dan juga dilanjutkan mencari materi nih, bisa dari artikel atau jurnal sih ya kan. Saya juga sering baca artikel atau jurnal. Jadi kayak kita dapat pengetahuan baru. Jadi kalau kita udah dapat nih pengetahuan baru, kita juga bisa loh sharing sama teman-teman di kelas, terus nanya pendapat dosennya tentang ilmu yang kita dapat, kayak betul atau tepat nggak, sesuai teori atau enggak. Jadi kayak sharing, jadi kayak diskusi bareng gitu, bareng teman, bareng dosen. Jadi Iya. teman-teman harus sih ambil psikologi di Umuha ya kan. Jadi Iya. enjoy Ini aja. bukan karena kita anak psikologi ya, tapi Iya. kebetulan di luar sana juga banyak kali yang bilang, ih seru banget ya jadi anak psikologi, begini begini Mm-mm. gitu, gitu teman-teman. Hai. Nah, ini ada yang nanya juga Kak, bagaimana pandangan Kakak menurut teori Sigmund Freud nih tentang perilaku apa itu relate Kak? Relate banget dong. Jadi ini cerita sedikit ya tentang teori Sigmund Freud nih Kak Shanas. Ada id, ego dan super ego. Iya. Id itu adalah kebutuhan dasar manusia, ego itu adalah alam naluriah bawah sadar kita. Dan super ego itu sebagai pembatas. Ya, kan? membatas kita gitu. Bagaimana teman-teman bisa membatasi naluri keinginan tersebut sama sama apa sih namanya? Kebutuhan Iya, dasar kita. kebutuhan. Jadi teman-teman harus paham nih, kayak contoh kita mau contohnya nih, teman-teman mau makan ya kan. Iya. Pasti naluri makan pasti kalau kita lapar, Kita makan iya gitu. kan. Jadi dengan adanya super ego, teman-teman tahu tempat tepat yang mana kita makan. Nggak mungkin lah teman-teman makannya di kelas ya kan, atau di saat pelajaran ya kan. Itu sih super ego itu sebagai pembatas. Bagaimana teman-teman bisa menahan naluri alamiah manusia dan dikeluarkan perilakunya itu dengan tepat kayak gitu. Atau lebih mudahnya gini, ketika kita lapar itu kan kebutuhan kita ya. Iya. Kita butuh makan gitu Iya, kan. egonya makan nih ya kan. Egonya makan nih. Bagaimana ya cara kita mendapatkan makan? Nah, super egonya main. Kalau aku mencuri itu dosa dong Iya. gitu. Jadi aku harus mencari, oh aku bisa mendapatkan makan dengan mencari uang dulu gitu. Jadi kita cari uang dulu, baru kita bisa mendapatkan makan. Nah, Iya, itu membeli terbentuknya dari segi perilaku seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita berbahas dengan id, ego, super ego, itu dari fase kita bayi ya teman-teman. Iya. Itu sudah ada sebenarnya. Cuman kita nggak Iya, sadar kalau di gitu. psikologi perkembangan teman-teman, jadi teman-teman itu ada perilaku itu udah berkembang loh dari kecil, dari anak-anak, karena kan dari bayi itu anak kecil atau bayi itu udah belajar loh dari lingkungannya, dari orang tua, walaupun mereka nggak ngerti tapi mereka kan melihat. Jadi dari rasa penasaran, dari rasa mereka melihat perilaku itu, mereka nanti bisa mencontoh ya. Jadi kan sebagai contohnya nih teman-teman sebagai orang tua, jadi sebagai orang tua teman-teman nggak boleh berantem atau ada konflik nih sama pasangannya di depan anak, karena anak-anak bisa mempelajari hal tersebut dan juga bisa jadi trauma bagi anak-anak loh.
Jadi kayak gitu. Iya benar, super ego dipengaruhi pendidikan dan agama ini benar juga teman-teman. Lebih tepatnya kita dipengaruhi oleh pengalaman dari masa kecil kita Pengalaman, iya. gitu. Jadi semakin baik dan semakin positif pengalaman yang didapatkan dari semasa baik itu akan sangat berpengaruh ketika dewasanya gitu. Berarti teman-teman mudah menerapkan hal tersebut. Contoh kan tadi teman-teman nanya nih, Mm-mm. pendidikan atau agama itu sangat berpengaruh. Dengan banyaknya pengalaman, teman-teman bisa mengetahui bagaimana perilaku itu dikeluarkan dengan tepat. Contohnya kayak superego itu kan biasanya berhubungan juga sama norma di lingkungan loh Iya, teman-teman. Jadi iya. peraturan secara tidak tertulis, tapi teman-teman nggak boleh melakukan itu loh, kayak gitu. Iya, benar-benar. Dan juga ketika ibu hamil ya teman-teman, itu sangat berpengaruh juga ketika anaknya lahir nih teman-teman. Iya, Ketika kondisi ibunya itu cemas, stres, itu sangat berpengaruh nih ketika anaknya lahir, anaknya jadi sensitif gitu, apa-apa nangis ini nggak mau segala macam itu berpengaruh banget teman-teman secara psikologis ya teman-teman iya, gitu. itu masuk ke psikologi perkembangan. Mungkin teman-teman kalau emang penasaran sama hal tersebut, teman-teman bisa kok baca buku tentang psikologi perkembangan. Iya Itu udah benar. dibahas dari kehamilan ibu sampai lansia. Iya. Kayak di psikologi perkembangan itu juga ada beberapa tugas-tugas perkembangan. Jadi setiap umur, ya kan, setiap tahap itu ada tugas perkembangan. Kalau kita nggak melakukan tugas perkembangan tersebut, pasti kita akan mengalami gangguan atau kecemasan atau stres kayak gitu, teman-teman. Iya benar-benar benar. Kak, secara logika itu psikologi apa bisa memperbaiki karakter orang secara singkat dan permanen nggak? Secara logika dihubungin sama psikologi tentunya bisa. Apalagi Iya, ada namanya teori behavioristik ya kan. iya, Itu teori mengubah perilaku. Jadi iya. stimulus, Mm-mm, respon dan perilaku. Jadi dengan adanya stimulus tadi, teman-teman bisa kok merubah perilaku teman-teman. Tapi ya adanya stimulus akhirnya teman-teman merespon nih. Contohnya teman-teman dikasih stimulus atau rangsangan untuk disuruh bikin tugas gitu. Jadi responnya teman-teman mikir, tugas kan harus dibikin nih, ya kan? Kalau kita bikin tugas pasti kita dapat nilai. Jadi respon teman-teman dari tugas yang diberikan sama dosen atau guru pasti kayak gitu. Jadi akhirnya teman-teman akan melakukan perilaku tersebut. Jadi itu ada nama teorinya teori behavioristik. ya benar. Jadi kalau secara psikologis perilaku itu bisa berubah teman-teman dan itu juga dari atas keinginan kita ya Iya, gitu. Berubahnya juga nggak iya. permanen bisa. Tapi tergantung teman-temannya karena kan ada motivasi internal dan eksternal. Ini ada yang nanya, Kak, kalau trauma sama cewek gimana sih biar sembuh dari trauma itu? Ini traumanya karena apa ya? Iya, kita lihat dulu Kita nggak teman-teman, bisa ya nggak bisa langsung self langsung, diagnose ya trauma ya teman-teman gitu. Itu yang boleh self diagnose itu adalah iya psikolog. psikolog dan profesional. Kami juga sebagai mahasiswa kami nggak Nggak bisa mendiagnosa diri juga kami. Kami NPD, kami ini punya kecemasan. Nggak bisa teman-teman. Itu semuanya dari psikolog psikolognya. gitu. Mungkin Jadi kasih gambaran kenapa sih teman-teman bisa takut ya kan? Itu teman-teman nggak boleh secara langsung bilang itu trauma. Mungkin takut ya atau kurang nyaman sama perempuan ya kan? iya gitu. Kita nggak Ya, boleh itu ada faktornya. self-diagnose. Itu otomatis pasti ada Iya, faktornya. Itu karena apa? Kita kulik lagi ke masa masa lalu lalunya teman-teman. teman-teman. Apa sih yang terjadi? Oh, dia sudah melihat perilaku-perilaku dari orang tuanya mungkin. Orang tuanya seperti ini, begini-begini. Itu kan muncul trauma pada anaknya ya gitu. Jadi teman-teman kalau psikologis ini sangat berpengaruh besar itu dari orang tua ya teman-teman. Iya, dari Kak pola Shanas asuh ya, pola sama asuh lingkungan tentunya. juga ya kan. Sama apabila ada teman-teman itu merasa kayak ketidaknyamanan atau ketidaksesuaian sama hal atau gangguan gitu kan, itu hubungannya sama masa lalu teman-teman kayak gitu, pengalaman masa lalu, masa kecil. Itu hal yang paling berpengaruh sama perilaku teman-teman. Iya. Kak, apakah orang gila itu beneran gila? Aduh, kalau kami di psikologi itu bilangnya skizofrenia, teman-teman. Iya, Kita nggak boleh bilang orang gila ya, teman-teman, gitu. mungkin Skizofrenia itu bisa sembuh dan juga bisa nggak sembuh ya, nggak gitu. sembuhnya itu kita juga nggak bisa bilang sembuh ya kan Kak Indah, karena kan kalau orang yang skizo pasti Skizofrenia. otomatis mereka akan konsumsi obat buat ngontrol perilaku Perilaku. sama pemikiran mereka kan. Iya, gitu. Jadi apabila
seseorang gangguan psikologis nih, kalau mereka udah minum obat itu rata-rata nggak bisa lepas dari obat tersebut, Iya, kayak gitu. benar. Jadi kalau kita mau tahu nih ya, semua orang punya gangguan atau enggak, kita nggak bisa bilang stigma itu orang gila ya teman-teman, tapi skizofrenia, dan nggak semua orang itu skizofrenia nih. Gitu. Jadi jangan karena cuma sedikit dia orang gila, enggak kok teman-teman gitu. Kita banyak gangguan psikologis gitu Iya, teman-teman, dan kita juga nggak bisa mendiagnosa sendiri. Jadi salah satu cara kita mengetahui kita memiliki gangguan ya, kalau skizo nih, karena kita membahas orang gila ya Kak Shanas, itu salah satunya adalah kita malas mandi teman-teman gitu. iya, Jadi orang skizo ini mereka malas mandi, dan mereka tuh nggak sadar kalau dirinya ini bau gitu gitu. Dan itu udah membuat orang di sekitarnya risih ya. Terus bisa nggak makan berhari-hari, dia nggak ada rasa lelah kan, karena kalau secara ini kita lihat kan, kalau orang skizo ini secara psikis dan pikiran mereka udah kosong, udah jadi kayak nggak butuh istirahat iya. nih Jadi ya kan, kalau jadi misalnya mereka kalian, nggak bisa mikir iya, hal yang mm-mm, tepat dan benar, iya. Jadi gitu. kalau misalnya kalian lihat kok orang skizo nggak ada capek-capeknya sih gitu. Nah itu secara sistem sarafnya aja mereka sudah putus teman-teman. Jadi teman-teman gini, ini cerita sedikit ya. Teman-teman sadar nggak ketika teman-teman gimana ya bahasa simpelnya kita bilang, nih gerak-gerak tangan gini nih. Nah ini kan stimulusnya responnya ke saraf teman-teman gitu. Jadi secara nggak langsung semua yang ada di anggota tubuh kita ini itu berjalan, dan itu semuanya nyangkut ke saraf gitu. Jadi nggak bergerak sendiri dia nih gitu. Ini kan keinginan kita untuk menggerakkan Iya, jadi gitu. teman-teman sadar akan hal Mm-mm, yang mm-mm. teman-teman lakukan. Contoh kan Iya, tadi Kak Indah contohin kayak menggerakkan tangan. Jadi kan kalau kita pasti sadar, oh kita lagi gerakin tangan nih. Kalau orang skizo itu secara pikiran mereka udah nggak sehat lagi. Mereka nggak sadar apa yang mereka lakukan. Sama kayak tadi Kak Indah udah jelasin kayak mm-mm, mm-mm. keseharian mereka nggak makan, nggak istirahat, nggak Mm-mm. mandi ya kan. Jadi mereka nggak sadar akan hal itu. Dan Iya, juga benar-benar. contoh ciri-ciri dari skizo juga mereka mengalami delusi dan halusinasi, Iya, iya benar kan? gitu. Jadi kayak halusinasi itu kayak mereka itu kayak melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat. Contohnya kayak apa gitu, itu ada monster atau apa, itu halusinasi. Iya, Jadi teman-teman itu benar-benar. melihat hal yang nggak nyata, nggak bisa dilihat orang lain, tapi dia bisa melihat hal tersebut. Iya, Kalau benar-benar. delusi itu bisa mendengar suara-suara yang nggak bisa didengar orang lain, kayak dia itu merasa ada suara yang menyuruh dia melakukan hal apa gitu, itu merupakan delusi. Iya, benar. Dan kalau misalnya kakak pernah ke rumah sakit jiwa ya, dan selama kerja di rehab juga kan banyak juga nih yang residen yang udah mengalami gangguannya. Jadi kita rujuk ke rumah sakit jiwa. Jadi di sana kita melihat bahwasanya para perawat itu yang pertama kali tanyakan adalah ada dengar suara-suara, ada dengar suara-suara. Nah itulah kita melihat dia ada halusinasi atau enggak gitu. Delusinya ya kan, Ada yang bisik-bisik enggak gitu. Oh dibilang ada, berarti fix dia punya gangguan gangguan. dan sebagainya gitu. Teman-teman ini kita juga sudah di jam 11, dan ini udah selesai nih ya harusnya psikotek kita pada hari ini. Ini tapi melihat ke-excitedan teman-teman semua, ini banyak banget yang bertanya gitu teman-teman. Jadi kita lanjutkan pada psikotek selanjutnya di hari Sabtu. Wah ini luar biasa nih ya, hari ini rame banget nih yang nonton Kasyanas gitu. Seru banget ya kalau kita membahas psikologi ini, nggak ada habisnya teman-teman. Iya, apalagi kan Sangat membahas seru. perilaku ya kan, Mm-mm. karena kitanya manusia pasti nggak ada habisnya Semua, deh kalau kita bahas ya ya kalau kan. membahas psikologi semua sisi itu nyambung, semua sudut Iya, itu nyambung. Jadi mau kita bahas ini klub nyambung semua Kak iya. Shanas. Itu seru banget sebenarnya teman-teman. Ini kayaknya teman-teman pun sangat-sangat excited untuk nonton ya teman-teman. Hmm, Oke, Kak Shanas mungkin ada kesan pesannya kepada para mahasiswa yang sedang berjuang di dunia penelitian. Mungkin pesan kesannya mungkin saya kasih motivasi aja ya Mm-mm, dikit ya kan, mm-mm, apalagi kayak kalau susun skripsi itu kan lebih susah dari mm-mm, menyusun mm-mm, artikel mm-mm, ilmiah ya kan. Yang pertama mungkin kalau teman-teman di luar sana lagi nyusun skripsi nih atau mm-mm. artikel ilmiah, mungkin teman-teman mm, harus ada rasa ingin tahu dulu deh yang pertama ya kan. Mungkin ada rasa ingin tahu dalam satu fenomena atau permasalahan.
Jadi teman-teman harus melakukan penelitian itu atau melakukan skripsi itu harus enjoy aja. Seperti Kak Indah tadi kan dia ambil bidangnya klinis ya kan. Klinis, iya Jadi benar. teman-teman harus ambil bidang yang teman-teman sukai terlebih dahulu agar bisa saat melakukan penelitian teman-teman semangat dan nggak bisa burn out nih, nggak stres kayak ini teori apa sih, ini apa sih yang harus dilakukan kayak gitu ya kan. Iya Sama benar. teman-teman saat mencoba menulis itu teman-teman nggak apa-apa salah ya kan. Iya benar. Semua kesalahan itu wajar kok, apalagi kita mencoba hal itu pertama kali ya kan. Iya Jadi benar. teman-teman nggak perlu takut akan kesalahan. Dan tentunya teman-teman dibimbing oleh sama dosen ya Sama kan dosen dalam juga. penulisan skripsi atau penulisan Jurnal artikel tadi ya ilmiah, kan. iya Jadi benar. teman-teman yang pertama mencoba menulis dulu, nggak harus sempurna, nggak harus perfect. Jadi wajar kalau kita melakukan hal tersebut pertama kali, wajar ada kesalahan. Jadi teman-teman nggak perlu bingung atau marah atau kesal atau stres ya kan gara-gara kok salah ya padahal udah sesuai nih sama Iya benar. contoh atau gambaran kita ya kan. Jadi dengan adanya dosen yang membantu kita membimbing, jadi dosen itu udah bantu kita nih gimana sih cara kita nulis dengan tepat, bagaimana sih kita bikin penulisan ini yang benarnya gimana. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu khawatir kalau dosen ngasih revisi ya kan. Sebenarnya saya juga banyak direvisi, jadi Iya benar. bawa enjoy aja sih teman-teman, nggak perlu stres. Dan tentunya contohnya teman-teman lagi struggle nih dalam nyusun skripsi atau melakukan penelitian, teman-teman boleh istirahat kok. Iya. Karena Kita kan istirahat itu kan dibutuhkan, dari istirahat lah kita bisa fit lagi nih. iya Jadi benar. teman-teman nggak perlu kayak harus ngejar terlalu over gitu. Jadi teman-teman boleh ambil waktu istirahat terlebih dahulu untuk menenangkan pikiran dan lanjut nulis lagi. Jadi apabila teman-teman masih struggle nih sama penulisan, jangan ragu bertanya. Itu sih Iya intinya, benar. jangan teman-teman malu bertanya dan jangan juga jadi sedih atau kurang senang aja kalau dikasih revisi. Jadi dibawa enjoy aja Iya sih iya Kak. benar. Apalagi kayak yang tadi udah saya bilang ya kan,